Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, LPS telah melakukan rapat Dewan Komisioner untuk melakukan evaluasi dan menetapkan perubahan atas kebijakan tingkat bunga penjaminan LPS. Kebijakan ini nanti akan berlaku untuk simpanan dalam rupiah maupun valuta asing di bank umum serta simpanan dalam rupiah untuk bank perkreditan rakyat. Merespon perkembangan kondisi ekonomi kita dewasa ini, stabilitas sistem keuangan, serta pergerakan suku bunga simpanan dan kondisi likuiditas perbankan, maka LPS telah melakukan review terhadap kebijakan tingkat bunga penjaminan. Beberapa hal pokok yang menjadi pertimbangan kami dalam melakukan evaluasi dan penetapan tingkat bunga penjaminan periode Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi dan prospek likuiditas perbankan terpantau relatif stabil, meskipun terdapat beberapa faktor risiko yang bertendensi meningkat. Berdasarkan data-data yang terpantau oleh LPS, untuk perkembangan suku bunga pasar simpanan rupiah pada 62 bank rujukan, terpantau melanjutkan tren penurunan. Suku bunga pasar pada periode observasi tanggal 21 Februari hingga 19 Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 8 basis poin menjadi 5,16% dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 5,24%. Sementara itu untuk suku bunga pasar valuta asing juga menunjukkan tren penurunan. Pemantauan atas suku bunga pasar valuta asing di 19 bank rujukan pada periode 12 Februari hingga 19 Maret 2020 mencatat penurunan sebesar 9 basis poin menjadi 0,95% dibandingkan dengan 1,04% pada periode sebelumnya. Sementara itu di tingkat antar bank, rata-rata suku bunga Indonesia pada periode 21 Februari sampai dengan 19 Maret 2020 terpantau masih bergerak turun dibandingkan dengan periode observasi sebelumnya, yaitu turun sebesar minus 14 basis poin menjadi 4,44%. Pada periode pengamatan yang sama, rata-rata JIBOR 1 bulan juga terpantau turun minus 37 basis poin menjadi 5%, sementara JIBOR 3 bulan turun 35 basis poin menjadi 5,1%. Di tingkat suku bunga internasional, indikator suku bunga LIBOR juga terpantau turun. Rata-rata LIBOR untuk suku bunga US dollar overnight pada periode pengamatan yang sama terpantau turun minus 19 basis poin menjadi 0,38% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada periode pengamatan yang sama, rata-rata LIBOR 1 bulan turun minus 61 basis poin menjadi 0,77%. Kondisi likuiditas domestik dan internasional yang cukup longgar tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kebijakan Bank Indonesia untuk melonggarkan likuiditas melalui penurunan GWM rupiah maupun falas, serta melakukan ekspansi melalui OPT secara terukur. Kedepan, kebijakan Bank Indonesia diperkirakan juga akan terus menempuh kebijakan yang akomodatif guna menjaga dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, kami juga melihat penurunan suku bunga internasional didorong oleh kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang kembali menurunkan suku bunga kebijakannya sebesar 100 basis poin ke level antara 0 sampai dengan 0,25% pada rapat FOMC 15 Maret yang lalu, guna mencegah resesi ekonomi Amerika Serikat sebagai dampak meluasnya COVID-19. Di saat yang sama, mayoritas bank-bank sentral negara utama lainnya terus berupaya memberikan stimulus serta memberikan dorongan untuk menjaga perekonomian mereka dari potensi perlambatan perekonomian. Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai langkah-langkah percepatan pengeluaran fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, kami juga melihat situasi risiko likuiditas sampai dengan bulan Mei 2020 diperkirakan masih relatif stabil. Hal ini terutama disebabkan oleh
adanya arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang terus akomodatif seperti yang telah kami sampaikan. Demikian juga kinerja perbankan yang masih melakukan langkah-langkah konsolidasi menghadapi risiko kredit yang cenderung naik akhir-akhir ini. Yang kedua, kami juga memantau stabilitas sistem keuangan atau SSK masih tetap terjaga, meskipun terdapat tekanan-tekanan pada kinerja pasar keuangan, serta adanya potensi perlambatan pada kinerja perekonomian domestik. Hal ini tercermin dari fundamental sektor perbankan yang relatif masih kuat, dengan tingkat permodalan mencapai 22,7% pada bulan Januari yang lalu, kondisi likuiditas yang relatif cukup dengan LDR mencapai 92,61%, bahkan pada beberapa bank LDR relatif masih cukup rendah, berada di level 88%. Sementara itu, risiko kredit terpantau stabil di sekitar 2,77% pada bulan Januari, meskipun nanti akan ada tekanan-tekanan untuk mengalami kenaikan. Sementara tingkat profitabilitas yang tercermin pada return on asset mencapai 2,67%. Fundamental perbankan yang cukup baik tersebut juga tercermin dari pergerakan indeks stabilitas perbankan Indonesia yang masih dalam kategori normal. Indeks stabilitas perbankan ini meningkat dari akhir Februari dari posisi 99,39 menjadi 99,64 pada tanggal 19 Maret 2020. Namun seperti kami sampaikan tadi, meskipun indeks BSI meningkat, level ini masih berada dalam kondisi yang normal. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan baik di bidang pasar modal, perbankan maupun di industri keuangan non-bank atau IKNB, yang pada dasarnya ditujukan untuk menjaga stabilitas pasar modal, memberikan kemudahan bagi bank dalam memberikan kredit, serta memberikan kemudahan bagi debitur industri keuangan non-bank. Sementara itu, kepercayaan nasabah penyimpan terhadap sistem perbankan masih tinggi, seperti tercermin dari cakupan simpanan perbankan. Berdasarkan data bulan Februari 2020, tingkat penjaminan LPS terpantau stabil, berada pada level yang memadai. LPS menjamin jumlah rekening sebesar 99,91% dari total rekening atau setara dengan 304 juta rekening. Sementara itu secara nominal, jumlah simpanan yang dijamin mencapai 52,74% dari total simpanan atau setara dengan 3.232 triliun rupiah. Kedepan, tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan masih akan dirasakan, terutama yang bersumber dari kinerja pasar keuangan yang masih tertekan dan potensi perlambatan kinerja perekonomian. Namun, berbagai langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, Bank Indonesia, OJK maupun LPS diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita sekaligus memelihara stabilitas sistem keuangan. Dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan di atas, rapat Dewan Komisioner LPS menetapkan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum dan simpanan rupiah di BPR sebesar 25 basis point, serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk valuta asing di bank umum. Selanjutnya, tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut. Suku bunga penjaminan LPS untuk rupiah menjadi 5,75%, sementara untuk falas menjadi 1,75%, dan ini berlaku untuk bank umum. Sementara untuk suku bunga simpanan rupiah menjadi 8,25% untuk berlaku di Bank Perkreditan Rakyat. Seperti diketahui, LPS secara reguler melakukan review terhadap suku bunga penjaminan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September. Mempertimbangkan bahwa perbankan masih dalam proses penyesuaian atas langkah-langkah penurunan suku bunga kebijakan moneter, serta memperhatikan dinamika faktor ekonomi dan stabilitas sistem keuangan kita yang berpotensi mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan ke depan, maka LPS akan terus melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap berbagai perkembangan yang ada, serta terbuka untuk melakukan berbagai langkah penyesuaian termasuk terhadap suku bunga kebijakan tingkat bunga penjaminan. Selanjutnya kami juga ingin menghimbau kepada perbankan untuk selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait di bidang perbankan, dan dalam konteks suku bunga penjaminan kami meminta bank untuk secara terbuka dan langsung menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi tersebut dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh para nasabah. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan ketentuan tingkat suku bunga penjaminan, mengingat apabila ada simpanan yang dibayarkan di atas suku bunga LPS, itu menjadi tidak dijamin. Selanjutnya, kami menghimbau juga agar perbankan untuk selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan tingkat bunga penjaminan ini dalam rangka penghimpunan dana. Dalam menjalankan usahanya, bank-bank juga tetap harus memperhatikan kondisi likuiditas mereka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.